Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Tadi malam Indonesia kontra Filipina luar biasa. Seantero Nusantara pecinta bola hari ini merasa happy karena Indonesia lolos ke babak ketiga Piala Dunia. Jadi skor tadi malam antara Indonesia Filipina adalah 2-0 untuk Indonesia. Saya ucapkan selamat untuk PSSI, untuk timnas Indonesia yang semakin hari semakin gacor. Kita dukung terus agar supaya bisa masuk Piala Dunia. Jadi kemenangan Indonesia atas Filipina pada akhirnya mampu mengunci satu tempat di ronde ketiga Piala Asia tahun 2027. Dan kemenangan ini juga membuat laga Vietnam melawan Irak enggak lebih dari sekedar fun football saja, terutama bagi Irak ya. Nah, mungkin tak banyak dari kalian yang sadar kalau separuh dari starting di laga kemarin ya, mereka punya pengalaman main di Liga Belanda, sehingga sedikit banyak itu cukup membuat pelatih Filipina itu ngeri dan iri, jadi ngeri. Sebab itu salah satu pemain Filipina itu, ya bukan salah satu, kalau nggak salah ada 8 ya, boleh juga naturalisasi, tapi mainnya di kebanyakan di ASEAN ya. Adapun ada yang dari luar ASEAN ya, itu levelnya masih grade 3 ya. Maka dari itu ya, bahkan ya wajar saja kalau perbedaan kualitas individu terasa nyata adanya. Dan di laga ini di Kelvin Verdong yang baru masuk pertama kali sebagai pemain kan, itu benar-benar mantap dan kelihatan jelas kalau kualitas pemain ini benar-benar membuat Indonesia beruntung banget ya, memiliki keberhasilan itu. Jadi Indonesia melaju babak 3 ya, kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tentu saja sangat amat patut disyukuri dan kredit buat semua timnas yang dengan cepat mampu move on dari kekalahan sebelum ini, yaitu laga melawan Irak. Ya, harus kita akui sejak menit awal para pemain tim Indonesia benar-benar ingin menang, sehingga itu membuat Filipina benar-benar nyaris nggak dikasih napas karena terus digempur oleh tim Indonesia. Suka tidak suka, keberadaan pemain diaspora pada akhirnya menunjukkan perbedaan kualitas yang nyata. Sebab dari sisi teknis mereka mampu menjalankan instruksi ya, dari Sintayong dengan baik, serta dari sisi non teknis keberadaan mereka juga mampu mengangkat level para pemain di dalam negeri. Nah, sama seperti melawan Irak, di laga ini praktis hanya memasang Ridi Ridho dan Hernando di perwakilan dari Liga 1, sedangkan sisanya itu pemain abroad ya, semua. Maka dari itu sekali lagi hal ini wajar dan memang sudah seharusnya Indonesia mampu mengatasi Filipina terlebih dulu ya. Mainnya di kandang lagi sendiri. Nah, jadi sementara ini dilihat dari kacamata lain yang mungkin pelatih Filipina Tom Sheffield ini sangat wajar kalau dia merasa iri melihat komposisi skuad tim Indonesia. Bayangkan saja dari 11 pemain yang tampil, 6 diantara ada mereka tampil atau pernah tampil di Liga Belanda, yaitu Ratnan Ratmangun, Tom Haye, Nathan,
Kelby Perdon, Rafael Strike, dan Jazz. Ya, sebelumnya itu Jazz itu kan main di Italia dan dia udah masuk ke Liga 1-nya Italia, ya, mantap lah. Jadi kita betul-betul hari ini menikmati kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Karena baru kali ini mencetak sejarah Indonesia masuk ke ronde ketiga menuju Piala Dunia. Sebelumnya kandas di tingkat ASEAN atau Asia Tenggara. Jadi sekarang sudah nggak usah dibicarakan lagi apa itu naturalisasi, apa yang jelas sudah nyata. Jadi kalau kita kembali pembahasan yang tadi malam itu, ada satu tokoh yang betul-betul sentral, yaitu Tom Haye. Tom Haye ini seperti kincir ya, dia mengalirkan bola kemana-kemana sebagai sentral, maka dijuluki sebagai profesornya. Ya, saya lagi selamat untuk tim Indonesia merdeka.